Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Waalaikumsalam warahmatullahi kita jumpa lagi di Iki Story Channel, podcast kekinian. Dan Alhamdulillah, semoga pada suasana hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali bincang-bincang di Iki Story Channel. Dan tamu saya sore hari ini adalah seorang perempuan, politisi perempuan yang eksistensinya sudah cukup dikenal di Maluku Utara, dan saya meyakini bahwa guys semua sudah juga mengenal beliau. Kita aplaus untuk kehadiran Ibu Rosiana Sarif. Ya. Selamat sore, Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya pantau kegiatan Ibu kan ya cukup lumayan sibuk. Lalu saya mencoba mencari kesempatan guys bisa ketemu Ibu yang cantik ini untuk berbincang-bincang di tempat saya. Dan guys, karena beliau adalah seorang politisi dan kiprahnya di dunia politik juga cukup memberi inspirasi banyak orang, saya harus berbincang-bincang dan mempertanyakan beberapa hal ke Ibu Rosiana Sarif yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Halmahera Selatan. Sekarang ini di komisi berapa, Ibu? Anggota komisi. Anggota komisi dan 4 Ketua Badan Kehormatan. dan Badan Kehormatan. Oh ya, Pak. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi. Ketua Badan Kehormatan. Iya. Ibu Ketua Badan Ketua Kehormatan Badan Kehormatan. DPRD Provinsi Maluku Maluku Utara. Oh, luar biasa, Bu. Ada Ketua Badan Kehormatan di DPR perempuan, ini berarti baru pertama, for the first. Di catatan mungkin di DPRD, Ibu menjadi salah seorang Ketua Badan Kehormatan yang mungkin selama ini jarang-jarang ada Ketua Badan Kehormatan seorang perempuan. Dan guys, sebagaimana kita ketahui bahwa Ibu Rosiana Sarif ini sebelumnya adalah seorang politisi yang sudah cukup malang melintang di Maluku Utara. Dan untuk sore hari ini kita akan berbincang dengan beliau. Ibu, saya memulai perbincangan kita sore hari ini atau hari ini dengan pertanyaan ringan saja, Bu, tidak berat-berat. Pertanyaannya, Ibu saat ini menjadi anggota DPRD dan rencananya sesudah ini insya Allah Ibu ingin berkiprah atau ingin mengabdi di level yang lebih tinggi dari ini. Jadi guys, saya menyebut saja Ibu Rosiana ini sesudah ini akan ke Dewan Perwakilan Daerah yang ada di Senayan, mewakili Dapil Maluku Utara. Nah, itu sebenarnya gimana, Bu? Sampai lahir keinginan untuk menjadi atau ikut berkiprah di Dewan Perwakilan Daerah itu gimana? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Sebagai seorang Ya. politisi perempuan asal Maluku Utara yang telah berkiprah selama 3 periode di DPRD. Di DPRD, Ya, iya betul. yaitu 2 kali di Ya. DPRD Kabupaten. Kabupaten, ya, dan saat ini di DPRD Provinsi Maluku Utara, Maluku Utara. yang mewakili daerah pemilihan 4 Halmahera Selatan, Ya, betul. dari Partai Gerindra. Dari Partai Gerindra. Ya. Aduh, saya tadi lupa menyebut bahwa beliau ini adalah Sri Kandi Partai Gerindra di DPR. Ya, silakan, Bu. Dan kenapa memilih artinya naik tingkat Naik atau naik kelas biasa Iya, iya. ke DPD RI? DPD RI. Ya, karena saya merasa terpanggil. Saya merasa terpanggil, saya mempunyai harapan dan mimpi besar untuk dapat
eh, berbuat lebih, Berbuat lebih. ya, berbuat lebih untuk daerah Ya. asal saya, Ya, Maluku Maluku Utara. Utara. Ya, dan saat ini sementara dalam verifikasi data di KPU, Di KPU. Maluku Utara, saya mohon doanya juga, ya, agar verifikasinya lancar. Ya, insya Allah Ibu, Dan insya Allah Ibu. memenuhi syarat. Insya Allah, Ya, dan Ibu. lolos verifikasi. Amin. Saya yakin Ibu lolos lah. Jadi keinginan ke DPD ini karena ada keinginan untuk berbuat Untuk lebih. berperan lebih. Berperan lebih. Ya. Ya. Jadi Bagi Maluku Utara. bagi Maluku Utara. Saya sebut saja Ibu. Jadi di DPRD ini tentu kan Ibu juga telah memberi pengabdian ke daerah ini melalui Dapil 4 Halmahera Selatan dan sesudah ini Ibu ke DPD. Keinginan Ibu adalah ada semacam ruang yang lebih dan Ibu lebih berperan. Nah, kalau di DPRD saat ini kira-kira Ibu melihat perjalanan Ibu seperti apa? Sejak jadi wakil rakyat di DPRD itu seperti apa Ibu? Ibu melihat? Ya, yang jelas sebagai wakil rakyat Dapil 4 sebagai perpanjangan tangan Iya, masyarakat yang ada di daerah pemilihan, tentu saja yang saya lakukan selama 3 tahun ya, Iya. langsung 3 tahun ini ya mengawal aspirasi daripada masyarakat, ya, untuk dapat diwujudkan Iya, keinginan-keinginan. Betul. Tentu saja apa istilahnya, kesulitan-kesulitan, kebutuhan masyarakat mereka, atau ya, aspirasi masyarakat konstituen yang ada ya lewat dana aspirasi saya. Ya. Dan saya merasa artinya sebagai DPRD provinsi mewakili Dapil, ya pasti yang saya lihat kan tentu saja fokus ke Dapil, ke konstituen yang memilih saya, yaitu di daerah pemilihan. Di daerah pemilihan, ya, khusus daerah pemilihan. Ya, untuk itu ya kenapa tidak, kalau saya lihat ada peluang, ya, kenapa tidak saya ambil untuk bisa melihat Maluku Utara secara umum, secara utuh, Maluku Utara secara utuh di 8 kabupaten dan 2 kota. Dan yang terpenting lagi, saya ingin beralihnya saya ke DPD. Kenapa saya tidak mencalonkan lagi di DPR provinsi? Saya ingin memberi kesempatan ke generasi-generasi, ke generasi-generasi di bawah saya. Di bawah Ibu, iya, untuk juga ikut berkiprah, bisa berkiprah, berperan, ya, dalam pembangunan daerah. Jadi ada kader partai lain yang menurut Ibu harus juga diberi kesempatan. Iya, harus diberi kesempatan. Sehingga Ibu apa yang sudah Ibu lakukan katakanlah itu menjadi estafet lah untuk kader partai yang lain. Harus ada kaderisasi. Jadi ini soal kaderisasi juga Ibu ya? Pastinya itu. Jadi memang karena ini soal kaderisasi berarti memang pilihan Ibu ini adalah memberi ruang ke kader partai kita untuk maju sebagai anggota DPRD provinsi dari Dapil 4. Iya, Dapil 4. Dan Ibu ingin memberi semacam pengabdian ke seluruh Maluku Utara secara utuh. Iya, saya ingin, saya lihat ada peluang untuk keterwakilan perempuan, ya. Keterwakilan perempuan. Betul. Ya, saya ingin mempertahankan satu kursi keterwakilan perempuan, untuk mewakili Maluku Utara. Betul. Jadi kan guys, di DPD RI dalam 2 periode terakhir ini selalu ada keterwakilan perempuan di DPD, Dewan Perwakilan Daerah di Senayan. Dan alhamdulillah Ibu Ros, saya menyebut saja Ibu Ros nama ini, sayang beliau itu ingin melanjutkan keterwakilan perempuan di DPD RI. Tentu dengan banyak fungsi yang harus dilakukan mungkin Ibu. Di DPD kira-kira nanti kira-kira nanti seperti apa Ibu kalau Ibu insya Allah diberi amanah lah oleh rakyat. Ya, baik. Ya, jika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, insya Allah. Dan masyarakat di 8 kabupaten dan 2 kota memberi amanah itu untuk saya ada di parlemen sebagai seorang senator. Senator kita kan.
Iya, maka tentu saja banyak akses Ya. dan saluran kebijakan yang dapat diperjuangkan. Ya. Ya, dapat diperjuangkan untuk kepentingan Maluku Utara Ya. 5 tahun ke Ke depan. Ya. 2024 ke depan. 2024, 2029. Ya. Ya. Jadi guys, ini Ibu ingin ada apa ya, semacam lapangan pengabdian yang lebih besar, dan selama ini Ibu Rosiana telah memberi sedikit pengabdian beliau ke masyarakat, khususnya di Dapil 4 Halmahera Selatan. Lalu sekarang Ibu ingin berkiprah ke DPD. Tentu banyak kerjaan Ibu kalau di DPD, karena kalau Dapil 4 Halmahera Selatan di DPRD itu kan Cuma tentu 30 kecamatan. 30 kecamatan di Halmahera Selatan. Satu kabupaten. Yang dilihat. Nah sekarang Ibu nanti mengurus loh seluruh masyarakat Maluku Utara, seluruh wilayah. Nah Ibu kira-kira gimana tuh semacam gagasan Ibu atau unek-unek Ibu lah kira-kira kalau seolah diberi kesempatan. Ya, artinya sudah niat nih. Niat untuk mencalonkan diri, mewakili Maluku Utara, ya tentu saja 10 kabupaten itu ya harus dilihat. Seluruhnya harus dilihat. Harus, iya. Karena data dukungan yang disampaikan kemarin, yang diberikan kemarin itu kan merata di 10 kabupaten. 10 kabupaten, semuanya merata. Ada perwakilan untuk memberi dukungan ke Ibu ya? Ada, iya. Makanya ya tentu saja harus harus lihatnya merata. Insya Allah. Apakah itu tidak berat menurut Ibu? Itu tentu tanggung jawab yang cukup berat ya. Insya Allah kalau rakyat menyampaikan pilihannya atau akhirnya memilih Ibu untuk Insya Allah menjadi wakil mereka di DPD. Itu gimana? Iya, artinya ya memang berat ya kalau mau hitung-hitung di 10 kabupaten. Tapi kalau dengan niat pengabdian, mengabdi, maka saya pikir pasti akan merasa ringan. Iya. Jadi sebenarnya support dari masyarakat juga penting ya. Iya, sangat penting. Ya, apalah artinya dengan niat seorang Rosiana Syarif kalau tanpa dukungan daripada masyarakat, ya sama saja seperti sekarang di DPRD. Ya kita kan cuma mau punya niat tapi dukungannya kan dari masyarakat. Betul. Iya. Saya lihat Ibu punya apa ya, sepak terjang, lalu Ibu punya catatan-catatan perjalanan. Ibu cukup aktif memberi ruang ke masyarakat untuk berinteraksi dengan Ibu, lalu banyak tuntutan atau banyak aspirasi dari masyarakat yang kelihatannya Ibu selalu memberi ruang ke mereka atau selalu mencoba untuk mengakomodir apa yang menjadi keinginan publik itu atau keinginan dari masyarakat di Halmahera Selatan selama ini. Itu gimana Bu? Iya, artinya berusaha semampu saya. Karena saya mewakili mereka, dari pastinya apapun keluhan mereka pastikan ditampung, didengar, dan kemudian akan dijawab semampu saya bisa menjawab. Tapi kelihatannya hampir 100% bisa diakomodir. Kalau 100% sih tidak. Artinya menjawab sesuai dengan kemampuan. Karena kan kita di Dewan bukan eksekutor. Bukan eksekutor. Penentu kebijakan. Betul. Kan? Ibu hanya turut memberi, memboboti tugas kita mengawasi. Artinya lewat kunjungan-kunjungan reses, disitulah kita serap aspirasi mereka, dan kemudian aspirasi itu dijadikan pokok-pokok pikiran, dan selanjutnya kemudian dijawab melalui kebijakan di pemerintah. Jadi sifatnya memang aspiratif karena lembaga DPRD meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sepanjang perjalanan Ibu menjadi anggota DPRD provinsi, bagaimana reaksi publik? Saya menyebut tadi contoh Ibu reses, Ibu kunjungan kerja dan bertemu dengan publik.
tentu banyak harapan. Ada juga mungkin ada kritik atau ada juga boleh jadi sepanjang Ibu menjadi anggota DPRD, ada harapan-harapan yang sudah terpenuhi atau sudah dipenuhi. Ada juga harapan-harapan masyarakat yang belum. Nah, Ibu kelihatannya gimana tuh? Ibu melihat itu? Ya, yang pastinya ada ya, kritik dan lain-lain itu, kritik dan lain-lain itu pasti ada ya, itu jelas pasti ada. Mungkin juga dengan keterbatasan ya, keterbatasan sebagai seorang DPRD provinsi, ya kan. Untuk itulah yang mendorong saya juga untuk naik satu tingkat lebih, agar tentu ruang gerak ini bisa lebih luas mungkin lebih luas untuk bisa melihat mereka. Baik. Sejauh konsolidasi Ibu ini saya langsung ke DPD. Sejauh konsolidasi Ibu ini sudah banyak reaksi publik ke Ibu. Kira-kira harapan Ibu atau paling minimal apa yang Ibu tangkap dari reaksi masyarakat itu seperti apa? Ya, semua baik, positif mereka menyambut positif. Memang ada yang menyampaikan bahwa kenapa tidak satu periode dulu di DPRD, ya. Maksudnya tambah lagi satu. Ya, tambah lagi satu periode, toh. Kenapa harus cepat sekali beralih? Ya itu jawabannya tadi. Ingin memberi kesempatan juga ya agak ke generasi-generasi adik-adik di bawah saya untuk bisa mereka juga dapat memberikan sumbangsi dalam bisa pembangunan daerah, mereka bisa berkiprah. Artinya kalau saya masih tetap bertahan di situ ya pasti akan saya akan tetap mempertahankan satu kursi untuk saya. Gitu. Artinya kesempatan bagi yang lain juga pasti akan tertutup ya. Jadi ya janganlah, cukuplah sudah satu periode, kenapa ada peluang di DPD, kenapa tidak kita ambil atau biar ada kesempatan juga bagi yang lain. Jadi harapan Ibu ke depan kira-kira gimana nih? Setelah ini kita Ibu sudah mengikuti verifikasi di KPU, lalu tanggapan atau reaksi publik juga alhamdulillah positif gitu. Lalu sehari dua mungkin KPU menetapkan Ibu sebagai calon anggota DPD dari Dapil Maluku Utara. Nah, Ibu akan seperti apa Ibu nanti ke depannya ini? Insya Allah. Atau harapan-harapan Ibu gimana nanti? Untuk sementara harapan saya karena lagi proses verifikasi ini, ya. Jadi mungkin untuk sementara fokus dulu tidak mau takabur. Fokus dulu, fokus dulu untuk jalani verifikasi dan harapan untuk sementara berharap untuk bisa lolos saja dulu verifikasi. Saya yakin deh Ibu lolos. Insya Allah. Dengan doa publik saya kira bisa ini bisa lolos. Jadi guys, insya Allah Ibu Rosiana ini akan menjadi salah satu peserta di kompetitor nanti saat penetapan KPUD yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan sebagai calon anggota DPD. Dan sebagaimana yang guys saksikan, ada harapan di pundak Ibu Rosiana yang dilengketkan atau ditautkan ke Ibu, disandarkan ke Ibu. Mungkin setelah ini Ibu akan melakukan berbagai hal yang akan kita harapkan tentu berdampak baik ke Maluku Utara secara umum, apalagi kiprah di DPD tentu adalah kiprah yang sangat luar biasa. Itu memberi ruang ke Ibu Rosiana untuk memberi pengabdian yang lebih luas ke masyarakat Maluku Utara. Saya kira itu Ibu bincang-bincang kita sore ini. Ini bincang awal kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di part berikut masih dengan Ibu. Nanti setelah Ibu ditetapkan menjadi anggota atau calon anggota DPD RI oleh KPU. Saya kira sejak saat ini mungkin waktunya tidak lama lagi Ibu akan diumumkan oleh KPU, dan pada part berikut kita akan menggali lebih dalam apa pikiran Ibu sampai akhirnya ingin menjadi anggota DPD. Apa program Ibu dalam pengertian apa yang akan Ibu lakukan kalau
seolah dipilih menjadi anggota DPR. Saya kira begitu Ibu ya. Kita janjian ini sesudah ini kita lanjut di part Iya, berikut Ibu ya. pasti. Baik, oke guys, sementara demikian, seolah kita jumpa lagi di next episode atau di part berikut dengan Ibu Rosiana Sarif, seorang calon anggota DPD RI Dapil Maluku Utara. Demikian, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhaju.